Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tegia Fox. Pada video kali ini saya akan share fungsi perulangan dari makro VBA, yaitu perulangan for next, di mana untuk contoh kasus yang saya ambil adalah membuat beberapa sheet secara otomatis dan nantinya akan dinamai dengan nama buah seperti pada list yang ada di layar ini ya teman-teman ya. Di sini saya sudah ada dua file, yang mana satu XLS, ada sheet tabel buah yang isinya adalah list buah-buahan, dimana mulai baris ke-6 sampai baris ke-12 ini ada buah-buahan. Nantinya dengan menekan tombol ini, ketika kita klik akan terbentuk sheet baru dan namanya seperti nama buah-buahan yang ada di sini. Sedangkan untuk pengkodingan sendiri saya tidak akan melakukan pengkodingan secara manual. Jadi untuk training ataupun sharing makro yang saya share lebih fokus kepada alur pikir atau algoritma dari pemrograman yang akan kita buat, yaitu pemrograman bahasa VBA Excel ya teman-teman ya. Di sini ada 4 contoh fungsi-fungsi bahasa makro yang sudah saya buat sedemikian rupa. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste dari sini ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ulang semua kode makro, hanya menyusunnya dan mengedit yang diperlukan ya. Oke, langsung saja. Di sini ada fungsi pertama, yaitu membuat variabel dan mengisinya dengan isi daripada ring ataupun sel. Kedua yaitu perulangan for next itu sendiri. Ketiga membuat sheet baru, dan keempat adalah mencari baris terakhir. Nah, di sini juga ada tombol copy ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengcopy paste semua script yang ada di sini. Meskipun ini juga bisa dilakukan dengan manual ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kembali ke book1.xls. Kita masuk ke tab developer, kemudian pilih Visual Basic. Nah, seperti ini. Ntar saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah ada jendela Visual Basic for Application. Di bagian VBA Project ada dua file ya teman-teman ya, sama seperti di depan sini. Yang pertama book1.xls, yang kedua adalah VBA 01. Untuk VBA 01 ini sebenarnya bisa dibuka dengan passwordnya, yaitu angka 1 ya teman-teman ya. Di sini sudah saya tampilkan. Tapi sengaja saya protect agar kita bisa fokus yang ada di bagian book 1 saja. Nanti teman-teman bisa download file ini dan bisa buka sendiri isi codingnya seperti apa ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama sebelum kita mengetikkan kode makro, kita harus membuat modul dulu di file yang akan kita isikan kode makronya, yaitu di book1.xls ya. Caranya kita klik kanan seperti ini, kemudian pilih insert dan pilih modul ya teman-teman ya. Nah, otomatis akan muncul jendela ataupun tampilan warna putih seperti ini ya, kosong ya. Langsung saja untuk memulai pengetikan makro, kita ketikkan dulu judul makronya apa atau judul sub prosedurnya apa ya. Kita ketikkan sub, kemudian kita ketikkan judulnya. Untuk judul makro biasanya saya berikan inisial SP ya, sub prosedur. Kemudian saya berikan judulnya, misalkan create sheet 2 gitu ya. Jadi bahasanya campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak ada masalah ya. Oke, saya enter seperti ini. Saya pastikan ada jeda antara sub dan end sub. Jadi end sub ini tadi otomatis ya teman-teman ya, ketika kita ketikkan sub enter otomatis muncul end sub. Nah, di sini di area sini nanti kita akan mengetikkan kode makronya apa ya. Oke, kita akan mulai dengan referensi yang ke-1 ya teman-teman ya. Membuat variabel dan memberikan isi dengan ring ataupun sel ya. Nah, kita klik, kita pastikan lagi, klik lagi. Kemudian kita copy, kita klik seperti ini. Kita taruh di sini ya teman-teman ya. Di atas sendiri kita pastekan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengetesan ini sendiri kita bisa menggunakan pesan ya, kotak pesan seperti ini. Nah, S nama variabel. Nah, ada sedikit pengetikan ya teman-teman ya, tidak ada masalah. Oke, kita langsung saja kita tes ya di sini teman-teman ya. Caranya kita ke tombol ini, kemudian klik kanan, pilih send makro, kemudian pastikan this workbook ya, kemudian centang SP create 2 ya teman-teman ya. Kemudian kita klik, dan ketika kita klik akan muncul pesan. Namun pesannya di sini masih kosong. Ini kenapa? Karena pesan yang ditampilkan itu adalah isi dari nama variabel, di mana nama variabel saat ini diisikan sesuai dengan isi daripada ring
A1 ya teman-teman ya, yang mana saat ini juga kosong, berarti pesan yang muncul otomatis juga kosong. Nah, untuk merubah ini agar terisi misalkan menjadi jeruk, kita bisa merubahnya menjadi B6 seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke sini, kemudian kita klik lagi dan otomatis akan muncul jeruk ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup mudah. Tinggal mengedit di sini saja. Oke, selanjutnya kita akan kopikan ini. Kita buat sheet baru. Kita paste yang sini ya. Ini termasuk juga link ke makro kita, ini akan tercopy juga ya. Kita klik lagi dan hasilnya kosong. Kenapa? Karena B6 di sheet ini saat ini itu juga kosong ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita misalkan isikan tes seperti itu, otomatis dia juga akan terisi dengan tes. Jadi maksudnya di sini adalah ring B6 yang dimaksud di sini adalah ring B6 pada sheet yang aktif saat ini ya teman-teman ya. Nah, itu yang perlu menjadi fokus dari referensi pertama ini. Oke, jadi untuk memastikan bahwa yang tampil di pesan itu dipastikan ring B6 pada sheet tabel buah, maka caranya kita tinggal menambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Sheet tabel buah. Ini dipastikan penulisannya sama persis ya. Tapi untuk huruf besarnya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, yang penting kata-katanya sama persis ya teman-teman ya. Oke, dengan seperti ini kita klik lagi tombol yang ada di sheet 9 ya. Ini misalkan kita ganti menjadi coba gitu, seperti itu ya. Kita klik dan hasilnya jeruk. Kenapa? Karena dimanapun kita letakkan tombolnya, karena di sini sudah dikasih statement atau perintah bahwa variabel S, nama variabel ini diisikan ring B6 pada sheet tabel buah, maka otomatis dia hanya membaca ring B6 saja. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya kira teman-teman juga sudah cukup memahami ya daripada fungsi kode makro ini. Oke, kita delete saja ini, tidak dibutuhkan. Jadi ini sudah berjalan ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke referensi yang kedua ya, yaitu perulangan for dan next. Kita klik saja, kemudian kita copy paste ini. Copy maksud saya, kemudian kita pastekan di sini ya teman-teman ya. Nah ini agar susunan bisa mudah dibaca, kita blok, kemudian kita tekan tombol tab ya teman-teman ya, agar menjorok ke sebelah kanan satu tab ya, sehingga mudah kita melihat bahwa sub ini ada penutupnya end sub. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung saja coba. Tadi kita sudah merubah ring A1 menjadi ring B6 ya. Nah, ini berarti kita kan harus menampilkan kolom B juga. Kita langsung saja ganti di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita langsung klik lagi tombolnya. Nah, tadi jeruk sudah muncul, ini yang referensi pertama. Saya masih belum hilangkan pesan untuk menampilkan ring B6-nya ya. Kemudian saya klik lagi. Nah, hasilnya kosong teman-teman ya. Kosong. Ini sudah ketiga, kosong, dan akan muncul pesan buah-buahan. Nah, kemudian muncul pesan jeruk sampai ke angka 10, nanti terakhir dengan pepaya ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa membaca sekilas ya harusnya bahwa for next ini angka 1 sampai 10 ini mewakili baris ya teman-teman ya. Sedangkan B itu adalah kolom B ini. Jadi ketika ini kita rubah, misalkan ini saya rubah jadi angka 6 sampai 10 sementara saat ini, kemudian saya klik lagi, maka nantinya harus muncul jeruk sampai dengan pepaya pesannya. Nah, jeruk ya. Jeruk yang pertama tadi itu masih referensi yang pertama, sedangkan jeruk yang kedua ini adalah for ya teman-teman ya. Nah, sampai dengan pepaya karena kita batasi sampai angka 10 saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita klik lagi, kita ganti lagi maksud saya, kita ganti dengan angka 12.
kita praktekkan lagi. Jeruk yang pertama tadi, ini jeruk yang perulangan for next ya. Mangga, anggur, nanas, pepaya, pir, dan durian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan isi dari ring B ini ya. Kita masukkan ke S nama variabel. Jadi nanti S nama variabel tidak hanya ke satu buah saja ya, tapi ke multi buah berdasarkan perulangan yang ada di sini ya. Caranya seperti apa? Kita langsung saja kita cut ya, kita blok, Ctrl X, kita cut ya. Kita pastekan di sini. Kita tab, kita pastikan rapi dulu ya. Ini saya besarkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada ring B6. Kita isikan, kita ganti ring B6 ini dengan tulisan yang ada di sini ya teman-teman ya, yaitu B dan I, di mana I ini adalah variabel yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan ring angka yang di sini, yaitu angka 6 sampai dengan angka 12. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya S nama variabel kita copy, ini kita blok, kita pastekan di sini, dan harusnya hasilnya sama ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kotak pesan yang di awal kita hapus saja karena sudah tidak kita butuhkan seperti ini. Oke, kita kembali ke tombol ya, kita klik. Harusnya nanti hasilnya akan muncul pesan mulai jeruk sampai dengan durian. Sama seperti trial sebelumnya ya. Oke. Dan terakhir durian. Sampai di sini sebenarnya kita sudah mempraktekkan for dan next dengan cukup berhasil ya. Dimana sudah muncul pesan sesuai dengan perulangan dari angka 6 sampai dengan angka 12. Oke, langkah selanjutnya kita akan kembali ke file referensi VBA. Kita klik yang ketiga ya, yaitu membuat sheet baru. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian kita copy. Kita pastekan saja di sini ya teman-teman ya, di dalam sini. Nah, ini kita tab dulu sampai seperti ini. Sedangkan untuk dim ini adalah pembuatan variabel ya teman-teman ya. Kita Ctrl X, kita pastekan di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita rapikan dulu. Nah, di sini sebenarnya ada fungsi membuat sheet baru ya teman-teman ya. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi yang warna hijau ini keterangan ya. Kita Ctrl X juga, kita taruh di atasnya sini, jadi biar ada keterangan juga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada fungsi membuat sheet baru, di mana nama sheet barunya nantinya akan dinamai dengan seperti ini ya. Sheet baru, kemudian jumlah sheet saat ini ditambah 1. Jadi misalkan jumlah sheet saat ini masih 1, maka nanti terbentuk sheet baru yang namanya sheet baru underline ya, kemudian 2, kira-kira seperti itu. Oke, kita praktekkan dan seterusnya ya, karena ini diulangi sebanyak 6 sampai 12 ya. Jadi ada 7 ya, perulangannya ada 7, sama seperti ini ya, count 7. Kita klik saja. Nah, ini jeruk, terbentuk sheet baru ya. Saat ini sheetnya sudah ada 2. Berarti selanjutnya akan terbentuk sheet baru 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah pembuatan sheet sudah terbentuk juga, namun namanya masih belum sesuai dengan tujuan daripada tutorial kali ini. Oke, kita delete saja. Jadi untuk pendeletan masih manual ya teman-teman ya. Nanti akan dibahas di video tutorial selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nama buah ya, atau isi buahnya. Nah, di sini juga ada nama sheet baru. Nah, agar pembuatan sheet baru ini namanya sesuai dengan nama buah, langkahnya mudah saja ya teman-teman ya. Kita klik ini, kita Ctrl C, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Kita replace.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya di sini sudah nggak atau tidak diperlukan lagi ya teman-teman ya. Karena sudah digantikan dengan nama buah yang kita ambil dari sheet tabel buah ring B6 sampai dengan ring B12. Kira-kira seperti itu ini penjelasannya. Oke, kita praktekkan. Ini bisa kita komen ya agar tidak dijalankan. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh juga karena cuma satu baris ya. Nantinya kalau misalkan ada kode yang tidak digunakan tapi kita tidak komen, sebenarnya itu bisa mengurangi kecepatan daripada makro kita. Cuman karena ini makronya sederhana dan yang tidak dipakai hanya satu baris, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kita komen saja. Dan ini juga tidak diperlukan lagi, karena kita akan menggunakan as nama variabel yang ada di sini ya untuk penamaan daripada sheet baru. Kita komen juga seperti ini. Kita rapikan. Oke, ini sudah selesai. Kita akan klik lagi. Nah, muncul pesan jeruk, terbentuk sheet jeruk ya teman-teman ya. Muncul pesan mangga, terbentuk sheet mangga. Nanas tadi, kemudian pepaya, kemudian pir, dan terakhir durian. Jadi di sini sebenarnya sudah berhasil. Dan untuk pesan mungkin kita tidak munculkan ya karena sudah tidak dibutuhkan. Kita cut, kemudian kita pastekan di bawah, kemudian kita ganti pesannya itu menjadi selesai ya. Nah seperti ini. Nah sedangkan ini mungkin kita ganti menjadi pesan atau informasi ya, informasi. Oke, kita kembali ke sini, kita klik lagi ya, dan otomatis terbentuk 7 sheet baru dengan nama buah, di mana di akhir tertulis pesan selesai ya. Nah, jadi sampai dengan ini sudah berhasil. Bisa dibilang ini 90% sudah berjalan ya teman-teman ya. Cuman di sini masih ada satu permasalahan lagi ketika di sini kita tambahkan misalkan buah melon misalkan dan semangka. Maka ketika kita klik seperti ini, untuk buah melon dan semangka ini tidak terbentuk ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di fungsi perulangan ini kita hanya batasi sampai dengan baris 12. Sedangkan untuk melon dan semangka itu berada di baris 13 dan 14. Sehingga tidak masuk ke dalam ring atau jangkauan daripada fungsi perulangan for dan next ini ya. Nah, secara hardcode kita bisa merubah angka ini, misalkan menjadi 14 ya. Namun ini akan harus kita lakukan berulang kali ketika ada penambahan baris baru. Misalkan kita praktekkan sekali lagi ya. Kita tambahkan lagi, misalkan di sini kita isi dengan misalkan kacang ya, bukan buah, tidak ada masalah. Kita klik dan hanya sampai semangka. Jadi ketika ada penambahan baru, otomatis dengan cara ini kita harus merubah lagi kode makro yang sudah kita buat. Padahal nantinya makro ini akan digunakan oleh user di mana dia tidak bisa mengetikkan kode makro yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah caranya seperti apa? Langsung saja kita kembali ke file VBA01 di sini ya teman-teman ya. Kita akan mempraktekkan referensi yang terakhir, yaitu mencari baris terakhir. Kita klik, kemudian kita copy VBA script-nya seperti ini. Kita taruh di atas. Nah, saya pastikan di sini, saya paste di sini. Saya pastikan untuk ring A ini saya ganti dengan ring B ya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui pada kolom B baris terakhirnya itu baris berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan cara kita munculkan pesan lagi. L baris akhir. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti sebelum terbentuk sheet baru, ketika kita klik tombol akan muncul angka, pesan angka yang itu isinya adalah baris terakhir. Oke, kita langsung klik saja. Klik dan otomatis muncul pesan
angka 15, di mana baris terakhir saat ini adalah 15 ya teman-teman ya. Kita klik OK dan akan terbentuk sheet baru, namun hanya sampai semangka ya teman-teman ya. Oke, ini kita delete lagi karena tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita langsung saja tambahkan dengan isi misalkan kacang mungkin dengan wortel ya. Meskipun bukan buah-buahan tidak ada masalah, karena ini hanya contoh saja ya teman. Nah seperti itu. Dan baris terakhir ini kita copy, kemudian kita pastekan untuk menggantikan angka 14 di sini ya. Seperti itu. Jadi cara kerjanya cukup mudah ya. Jadi tanpa harus memahami teorinya seperti apa, dengan konsep trial and error ini teman-teman harusnya sih sudah bisa memahami sekilas terkait kode makro yang saya tulis ini ya teman-teman ya. Untuk pesan kita hapus saja karena tidak dibutuhkan ya. Sebenarnya itu hanya untuk pengetesan tadi. Oke, mungkin kita rapikan. Nah selanjutnya kita langsung klik saja tabelnya. Maaf, tombolnya maksud saya. Kita klik. Muncul pesan selesai dan terbentuk jumlah sheet sesuai dengan list buah-buahan ya, sampai dengan wortel ya tadi ya teman-teman ya. Nah ini kacang dan wortel sudah terbentuk otomatis. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita delete. Kemudian kita delete kacang dan wortel karena mungkin bukan buah-buahan. Kita klik lagi dan otomatis terbentuk sampai semangka. Jadi video kali ini sudah selesai. Jadi kita sudah bisa membuat sheet baru dengan nama buah dengan data yang fleksibel mengikuti baris buah-buahan yang ada di sini. Jadi itu saja teman-teman ya, sharing pertama seri belajar VBA versi otodidak. Jadi mungkin ini agak sedikit beda dengan sharing-sharing cara belajar VBA yang ada di video-video lain yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Dimana saya menggunakan alat bantu file VBA XLS, VBA 01 XLS yang digunakan sebagai referensi kode makro. Jadi teman-teman tinggal copy paste yang ada di sini dan mengedit sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Dan file ini teman-teman bisa juga download di kolom komentar ya, termasuk file ini. Namun untuk kode makro ini sengaja tidak saya isikan, jadi teman-teman harus bisa membuat ini sendiri dengan melihat video saya kali ini. Baik, itu saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.